Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu kisah perjalanan karir yang, wah luar biasa sih menurut saya. Betul. Langsung dari bab 2 buku Empits Up, kita ikuti jejak Frank Slootman. Dulu kerja musim panasnya itu pembersih toilet, sampai akhirnya mimpin raksasa teknologi ya. Iya, Data Domain, ServiceNow, Snowflake. Nama-nama besar semua. Benar. Dan bab ini tuh bukan sekedar cerita hidup ya, tapi ini kayak fondasi filosofi Empit Up-nya dia. Soal naikin standar, urgensi, intensitas kerja. Jadi kita lihat gimana disiplin masa kecilnya, tantangan di awal karir, sampai pas mimpin perusahaan, itu membentuk cara pandangnya. Betul, tujuan kita kali ini yaitu kita bongkar pengalaman-pengalaman kuncinya, gimana sih benturan sama kesulitan, penolakan, bahkan sukses besar itu menempa dia jadi pemimpin yang empit up gitu. Oke, Seperti biasa, ada rekan ahli di sini yang bantu kita gali lebih dalam makna di balik semua ini. Kita mulai dari akarnya ya, di Belanda. boleh. Jadi Slootman ini dari keluarga kelas menengah. Ayahnya veteran perang, disiplinnya tinggi banget. Ada satu nasihat yang nempel terus, katanya, jalan tegak, bahu ke belakang. Wah, kebayang ya didikan militernya. Iya, tapi uniknya, fokus ayahnya itu bukan nilai bagus, tapi lebih ke usaha maksimal. Pertanyaannya bukan nilaimu berapa, tapi lebih ke kamu udah keluarin semua kemampuanmu belum, gitu. Nah, ini menarik sekali. Sejak awal penekanannya itu di input, di usahanya. Bukan melulu soal output atau hasil akhir. Ini kayaknya yang nanemin etos kerja keras luar biasa ya. Kayaknya gitu. Terus pengalaman kerja musim panasnya juga, aduh berat banget. Manen tulip 10 jam sehari, cuaca apapun dihajar. Terus umur 16 tahun udah bersihin toilet pabrik. Waduh, Ada cerita lucu tapi nyelekit. Pas dia ngeluh soal pengawasnya, ayahnya malah bilang, nah orang kayak gitu tuh yang bakal jadi bos kamu kalau nilaimu nggak membaik. tajam, tapi mungkin itu jadi motivasi ya. Pengalaman-pengalaman awal ini kayaknya yang bikin dia punya mentalitas nggak pernah puas. Selalu fokus ke tantangan berikutnya, nggak terlalu suka perayaan. Bisa jadi ya, penekanan pada usaha ini bikin dia kayak selalu merasa perlu buktiin diri terus gitu. Sangat mungkin. Fokus ke usaha maksimal itu jadi kayak bibit intensitasnya dia nanti. Rasa nggak nyaman sama kondisi sekarang, dorongan buat maju terus, yaitu akarnya bisa jadi dari sini. Ini pelajaran hidup yang keras sih, bukan cuma teori. Oke, lalu dia putuskan pindah ke Amerika. Dia cerita kalau dia kagum sama optimisme orang Amerika. Beda katanya sama budaya ngeluh di kampung halamannya. Perbedaan budaya yang cukup kontras ya. Iya, awalnya ya ampun susah banget. Dateng modal cuma $100, aksennya kental, ijazah Eropa dianggap kurang gitu. IBM aja nolak dia belasan kali. Wah, belasan kali ya. Nggak kebayang sih perjuangannya. Pekerjaan pertamanya akhirnya dapat di Burroughs Corporation, bagian perencanaan. Di sana dia belajar satu hal penting. Perusahaan gede itu nggak selalu berarti hebat, malah bisa jadi beban kalau mau gerak cepat. Oh, jadi skala besar bisa jadi lamban gitu ya? Iya. Nah, setelah 5 tahun di Burroughs, dia pindah ke Comshare di Michigan, masuk ke industri software. Di sini nih dia mulai frustrasi. Merasa kayak hewan dalam sangkar, potensinya nggak keluar. Rasa laparnya buat buktiin diri makin menjadi-jadi. Nah, ini mulai kelihatan polanya ya. Dia nggak betah jadi sekrup kecil dalam mesin besar. Rasa frustrasinya di Comshare itu nunjukin dia pengen bikin dampak, pengen dikasih kesempatan. Ini penting buat langkah dia selanjutnya. Dan kesempatan Lika datang di Compuware, masih di Michigan juga. Dia ngelola produk open systems. Terus tiba-tiba ada tawaran yang mungkin orang lain hindari. Tawaran apa tuh? Dikirim ke Amsterdam buat beresin akuisisi perusahaan Belanda, Uniface, yang lagi kacau balau. Istilahnya pekerjaan yang nggak ada yang mau. Tapi diambil. Wah, nekat juga ya. Tapi ini jadi ciri khasnya dia nanti, mengambil peran sulit atau yang risikonya tinggi. Justru ini jadi titik balik pentingan. Banget. Pengalaman Uniface ini, walaupun stresnya tinggi pasti, ngasih dia pengalaman langsung kelola tim besar, hadapi pelanggan kritis skala internasional, dia buktiin diri bisa beresin masalah di tengah krisis. Bener. Nah, setelah sukses di Amsterdam, dia ditarik ke Silicon Valley, pimpin divisi ekosistem Compuware. Pas banget timingnya lagi puncak tech bubble, valuasi.com lagi gila-gilaan. Wah, langsung ke pusatnya ya.
Pasti beda banget budayanya sama Midwest. Iya, benturan budaya katanya. Kantor pusat di Midwest kan konservatif, Silicon Valley serba cepat. Susah banget rekrut orang bagus, kalah saing gaji sama saham dari perusahaan .com yang lagi jor-joran. Terus, gimana dia ngatasinnya? Gak bisa ikut perang gaji kan? Nah, disinilah strategi rekrutmen intinya mulai kebentuk. Karena nggak bisa jor-joran gaji, dia fokus cari orang berdasarkan bakat sama potensi. Cari orang yang lapar, yang punya rasa ingin buktiin diri, ya kayak dia dulu lah. Oh, jadi dia cari aptitude-nya, bukan cuma daftar pengalaman di CV. Istilahnya hire ahead of the curve gitu ya. Persis. Ini bukan cuma taktik bertahan, tapi jadi filosofi rekrutmennya dia. Dia cari energi dan dorongan, bukan sekedar checklist keahlian. Menarik banget. Dia kayak cari cerminan dirinya gitu ya di orang lain. Kelihatannya gitu. Lah, setelah Compuware, dia mulai nih ngincer posisi CEO. Gabung ke Borland tahun 2000 sebagai SVP Product Operations, ini bantu dia bangun jaringan di Valley. Tapi ada kenyataan pahit. Apa tuh? Pengalaman dia 7 tahun di Compuware itu ternyata nggak terlalu dianggap wah di Valley. Tawaran CEO yang masuk ya cuma buat startup kecil yang lagi bermasalah. Waduh, padahal udah pengalaman ya. Iya, dia bahkan cerita ditolak berkali-kali buat peran CEO yang lebih bagus. Alasannya seringkali, Anda belum pernah kelola tim penjualan. Ini bikin dia frustrasi banget sama visi, merasa mereka nggak bisa lihat potensi dia yang sebenarnya. Nah, momen penolakan ini penting banget kayaknya. Bukannya bikin dia nyerah, ini malah kayak nambah bensin ke apinya dia ya. Betul. Rasa diremehin ini nambah chip on his shoulder. Bara api yang sering dia cari juga di orang yang dia rekrut. Ironisnya, visi waktu itu nolak pakai checklist pengalaman. Belum kelola sales, padahal mereka jadi kelewatan calon pemimpin hebat kan? Fokusnya ke masa lalu, bukan potensi. Dan ironi itu terbukti ya. Kesempatan emas akhirnya datang tahun 2003. Dia jadi CEO Data Domain. Ini startup, belum ada pendapatan, belum ada pelanggan. Tapi lihat siapa investornya. Siapa tuh? Anil Busri dari Greylock sama Scott Sandel dari NEA. Visi kelas kakap. Mereka pasti lihat sesuatu yang beda di dia. Kemungkinan besar mereka lihat intensitasnya, fokusnya, kemauan kerasnya buat nggak gagal. Mereka taruhan di orangnya, bukan cuma ide atau pasar awal yang belum jelas. Padahal ini pasca .com bubble, startup lagi dianggap risiko tinggi banget. Kondisi awalnya emang berat. Produk pertamanya, DD200, kecil, lambat, pasarnya terbatas banget. Debat internalnya sengit, balik lagi ke R&D atau nekat jualan terus. Terus Lotman pilih mana? Dia dorong mantra, lebih besar dan lebih cepat. Fokusnya perbaiki produk gila-gilaan sambil terus bangun pasar. Gak mau nunggu sempurna baru jalan. Dan hasilnya? Gila. Pendapatan dari nol terus $3 juta, $15 juta, $45 juta, $125 juta, sampai $275 juta dalam beberapa tahun aja. Marginnya setinggi software, padahal ini hardware. Wah, luar biasa. Akhirnya IPO sukses 2007, terus diakuisisi EMC $2,4 miliar tahun 2009 setelah perang bidding sama NetApp. Modal awalnya cuma $28 juta. Nah, ini dia. Data Domain itu contoh nyata filosofi Amp It Up, lagi jalan. Fokus gila-gilaan ke eksekusi, plus arsitektur produk yang emang bagus. Kemampuannya ubah dinamika dari cuma bertahan jadi nyerang pasar pas produknya udah siap, itu kuncinya. Dia buktiin bisa tumbuh gila-gilaan, bahkan dari nol di kondisi pasar sulit. Ketahanan di awal sama berani tancap gas pas waktunya tepat ya. Betul, itu pelajarannya. Nah, setelah akuisisi, dia kan sempat gabung EMC sebentar ya, sekitar 18 bulan. Katanya sih merasa ada tanggung jawab ngawal transisi, terus dia coba jadi VC di Greylock. Gimana tuh pengalamannya? Dia cepet banget sadar itu bukan dunianya. Dia bilang kayak ikan keluar dari air. Temperamennya itu emang operator. Orang yang harus turun langsung di arena, pegang kendali. Bukan tipe penasihat atau investor pasif gitu ya? Bukan. Struktur partnership VC yang kolegial itu nggak cocok buat dia. Pengalaman singkat ini malah mengukuhkan identitasnya. Dia itu pemimpin eksekutor. Dia perlu mimpin, bukan cuma kasih saran. Makanya nggak lama kemudian dia balik lagi ya, tahun 2011, ServiceNow. Awalnya didekati buat jadi dewan direksi, malah ditawari jadi CEO. Apa yang bikin dia tertarik kali ini? Potensi platformnya. Dia lihat ServiceNow ini bisa lebih dari sekedar ITSM, IT Service Management. Bisa jadi platform kerja yang jauh lebih luas. Tapi ya gitu, tantangannya nggak kecil juga. Iya,
Perusahaan lagi tumbuh cepet banget, tapi operasionalnya rapuh. Sumber daya kurang di mana-mana. Bahkan ada insiden Black Friday itu, layanan cloud mereka sempat lumpuh total, hampir fatal katanya. Waduh, berisiko banget ya. Ditambah lagi, ada dinamika sama pendirinya, Fred Luddy, yang awalnya agak alot. Slutman harus benar-benar negasin otoritasnya sebagai CEO. Ini nunjukin tantangan mimpin perusahaan yang udah jalan tapi belum mateng ya. Harus beresin fondasi sambil terus ngebut. Butuh kepemimpinan kuat dan tim solid. Transformasi intinya, dia ubah arsitektur dari hosted jadi multi-tenant cloud beneran. Bangun tim manajemen kelas dunia. Dan dia pakai pelajaran dari data domain. Buka apertur, perluas pasar sasarannya. Gimana caranya tuh? Dari ITSM, dia perluas jadi platform ERP buat seluruh departemen IT. Terus ekspansi lagi ke domain lain. HR, Customer Service, Security. Bikin unit bisnis baru terus. Strategi perluasan pasar yang cerdas banget. Dia nggak mau ServiceNow kekunci di satu ceruk aja. Kemampuannya stabilin operasional yang goyang sambil terus menuang bensin ke api pertumbuhan, itu nunjukin keberanian strategis dan fokus eksekusi yang luar biasa. Proaktif banget ubah arah perusahaan. Hasilnya, pertumbuhan hiperbolis lagi. IPO 2012 walaupun banyak yang ragu awalnya. ServiceNow jadi salah satu perusahaan software tercepat tumbuhnya. Valuasinya ratusan miliar dolar. Nah, setelah sukses besar ini 2017, dia merasa burnout, mundur. Fase pensiun singkat ini menarik ya. Dia fokus ke hobi layarnya, menang lomba Transpak 2017 malah. Investasi kecil-kecilan, jadi dewan direksi. Tapi ya gitu, nggak betah lama-lama, dia sadar DNA-nya operator, kangen sama intensitas arena. Sampai suatu hari, Mike Spicer dari Sutter Hill Ventures nanya pas makan siang, perlu apa nih biar Anda mau mimpin Snowflake? oh, langsung ditodong gitu ya? Iya, awalnya Slutman ragu, tapi dia lihat Snowflake ini kesempatan langka, platform data yang fundamental buat era cloud. Ini bener-bener negasin karakternya sih. Udah sukses besar, udah capek, tapi dorongan buat kompetisi, bangun tim, hadapi tantangan besar itu nggak bisa hilang. Pensiun itu cuma jeda aja buat dia. Nah, mulailah babak 3. CEO Snowflake, April 2019. Masuk langsung tancap gas. Diagnosanya cepat, pertumbuhan sih tinggi, tapi eksekusinya kurang disiplin, boros, perusahaannya terlalu bangga diri. Langkah pertamanya? Drastis dan cepat banget. Dalam beberapa minggu, dia ganti banyak kepala departemen kunci. Dia bawa orang-orang kepercayaannya, kayak Mike Scarpelli jadi CFO. Katanya sih mereka paket deal. Pasti banyak kritik ya waktu itu? Pasti. Tapi dia merasa perlu hilangkan ketidakpastian. Set standar baru secepatnya. Dia tanamkan disiplin operasional, fokus ke metrik, efisiensi, akuntabilitas. Hasilnya kita semua tahu. IPO Snowflake September 2020 jadi IPO software terbesar dalam sejarah waktu itu. Valuasinya gila-gilaan. Snowflake ini kayak puncak evolusi kepemimpinan amped up ala Slutman. Dia udah nggak ragu-ragu lagi. Pengalamannya bikin dia bisa diagnosis masalah dengan akurat dan bertindak kilat. Semua pelajaran dari data domain, ServiceNow, diterapin semua di sini dengan keyakinan penuh. Ini manifestasi utuh filosofinya. Tingkatkan standar, urgensi, intensitas. Dia sendiri juga ngaku berubah kok. Dia bilang dirinya yang sekarang jauh lebih cepat baca situasi dan ambil tindakan. Terutama kalau soal orang atau produk yang performanya jelek. Prinsipnya, kalau ada ragu berarti nggak ada ragu. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan buang waktu kalau insting bilang sesuatu itu nggak bakal berhasil. Segera putuskan. Tepat. Inti jadi pemimpin amp up versinya dia, itu ya kecepatan diagnosis dan tindakan yang lahir dari pengalaman panjang. Ini bukan soal kejam ya, tapi soal efektivitas radikal. Soal jujur sama realita, dan berani bertindak atas dasar kejujuran itu demi kebaikan semua jangka panjang. Nggak ada waktu buat ragu-ragu kelamaan. Jadi itulah rangkuman perjalanan luar biasa Frank Slutman dari bab 2, Amp It Up. Dari disiplin masa kecil, perjuangan awal, ditolak berkali-kali, sampai mimpin 3 transformasi perusahaan teknologi raksasa. Semua pengalaman ini, pahit manisnya, yang menempa filosofi kepemimpinannya yang intens dan fokus ke hasil itu. Iya. Buat Anda yang dengerin nih, pelajaran kuncinya mungkin adalah gimana pengalaman termasuk yang sulit atau kelihatan kayak gagal, itu bisa jadi bahan bakar paling kuat buat tumbuh.
Perjalanan Slutman ini soal ketahanan, kemauan belajar terus dari tiap situasi, dan berani ambil risiko yang diperhitungkan, apalagi pas orang lain ragu. Nah, setelah dengar perjalanan yang penuh tanjakan, penolakan, dan keberanian ambil alih kemudi di saat sulit ini, coba deh Anda renungkan. Di area mana dalam hidup atau karir Anda bisa sedikit meningkatkan ekspektasi atau kecepatan Anda sendiri. Di mana Anda bisa lebih berani bertindak, walaupun situasinya nggak pasti atau rasanya nggak nyaman. Pertanyaan menarik buat direnungkan. Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.